sebaiknya kita mengucap lafaz bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk materi ya, materi saya hari ini cerita pendek, cerpen. Sebelum kita masuk materi, saya ada icebreaker terlebih dahulu. Buat teman-teman boleh berdiri. Dari teman-teman, dari adik sekalian, ada yang tahu nggak sih apa itu cerita pendek? Nah, cerita pendek itu seperti apa? Jadi yang dari teman-teman tahu. Sofia? Cerita pendek Oke, baik. Mungkin dari teman-teman ada yang ada lagi ada yang mau melengkapi atau menambahkan. Jawaban dari Sofia sudah bagus. Dan mungkin dari teman-teman ada dari tadi. Nah, itu peristiwa kejadian yang dibuat singkat gitu. Oke, terima kasih Amina. Nah, baik, pada hari ini akan menjelaskan tentang cerita pendek. Jadi pada bagian ini pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu cerpen. Nah, seperti yang tadi Amina sama Sofia jelaskan, itu kan cerpen tadi kan cerita pendek tuh. Nah, ada pengertian yang lebih berbentuk paragraf atau kalimat. Nah, cerpen sendiri itu adalah genre sastra atau karya sastra yang pendek dan menjelaskan tentang kehidupan nyata atau imajinasi. Imajinasi itu maksudnya adalah khayalan atau ide pikiran dari yang muncul dari otak kita gitu. Jadi dari ide itu bisa kita tuangkan menjadi cerpen, cerita pendek. Nah, itu jadi cerpen tersebut itu termasuk imajinasi. Jalan cerita yang singkat dan padat. Kenapa disebut singkat dan padat? Karena dalam cerpen ini kita tidak boleh melebihi dari seperti kita menulis novel. Menulis novel kan novel itu kan betul ya. Nah, kalau cerpen ini lebih ke pendek dan dia isinya itu tidak boleh lebih dari 100 kata. Nah, yang kedua ada fungsi dan tujuan cerpen. Nah, tadi cerpen ini bisa berfungsi seperti buat menghibur contohnya kayak cerita-cerita pendek yang kancil dan buaya itu kan cerita pendek tuh. Nah, itu kan dapat menghibur anak-anak kalau kita bacakan gitu. Terus juga ada yang kedua menginspirasi, memberikan pelajaran serta memotret realita kehidupan. Maksudnya memotret realita kehidupan itu contohnya kayak kita memahami suatu peristiwa nih. Terus peristiwa itu kita mungkin bagi kita tuh berkesan gitu. Terus kita tuangkan dalam cerpen tersebut. Unsur-unsur cerpen ini coba saya minta si Dita ya baca. Unsur-unsur cerpen. Setting, tempat dan waktu di mana cerita berlangsung, menciptakan suasana dan konteks seperti alur cerita. Jadi maksudnya di sini, baik terima kasih ya Dita. Nah, jadi maksudnya di sini setting ini adalah tempat atau pengaturan waktu di dalam sebuah cerita, di mana cerita itu berlangsung. Misalnya saya ingin menjelaskan tentang Maya pada pagi hari di sebuah SMP melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi Maya ini sebagai orangnya, terus waktunya itu pada pagi hari, nah tempat itu di sekolah. Nah, ngerti kan? Ya. Terus yang kedua ada tokoh. Nah, bisa tolong saya? Tokoh karakter dalam cerita yang memiliki peran penting dan membawa cerita berjalan. Mereka bisa berwujud manusia, binatang, atau benda tak hidup. Nah, baik terima kasih ya. Nah, tadi
mengidentifikasi atau memunculkan apa sih yang ada di dalam cerpen tersebut gitu. Sebelum itu kita harus membaca dengan teliti tentunya ya, terus untuk mengetahui alurnya gimana, terus ceritanya gimana. Terus kayak Kancil itu kan misalnya alurnya kayak Kancil pintar mengelabui buaya ya, kayak gitu. Nah kan kayaknya juga ada mengidentifikasi unsur-unsur seperti yang tadi saya jelaskan, yang sebelumnya itu kan ada kita mengetahui tokohnya siapa, temanya apa, terus ceritanya seperti apa gitu. Terus yang terakhir kita menganalisis hubungan dari tokoh tersebut, tokoh apa, menganalisis dari unsur-unsur cerita tersebut. Next. Sedikit ya teman-teman, mungkin tidak ngantuk lagi kelihatannya. Nah, langsung aja kita ke mengidentifikasi cerpen materi kita. Nah, di sini saya udah nyiapin sebuah cerpen pendek, bisa minta tolong sama Safa. Kecil, hiduplah seorang Kita tadi ya udah sama-sama membaca, sama-sama menyimak dan mendengarkan yang membaca. Pasti di dalam cerita itu kita kan pasti ada konflik ya, ada permasalahan. Tidak mungkin kan tiba-tiba kita buat cerita di situ tuh ada permasalahan, terus kayak yang menarik aja, nggak ada tantangannya, nggak ada rintangannya gitu. Nah, tadi dari cerita cerpen yang tadi kita baca itu apa sih yang dihadapi Maya atau permasalahan yang dihadapi oleh Maya ini? Ada tahu? Oleh gimana? Ya, baik, bagus, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada lain yang tahu lagi Maya tadi itu mengalami apa sih selain kehilangan semangat belajar gitu? Usul apa? Nggak belajar. Ya boleh. Nah, dikasih motivasi sama Ibu Sarah. Jadi Ibu Sarah itu menceritakan kisah inspiratif tentang Selami. tadi ceritanya teman si yang seperti dijelaskan Bunda tadi itu kan Maya kehilangan semangat belajar, terus lalu Ibu Sarah itu menceritakan kembali kisah inspiratif si Raffi ini untuk dia itu gigih lagi, semangat lagi. Nah, baik, terima kasih untuk Dita akhir pembelajaran hari ini, dan tadi kita udah membahas cerpen, terus kita mengidentifikasi cerpen tersebut, dan saya harap atau yang saya harapkan teman-teman dapat pengetahuan lah sedikit, walaupun sedikit ya, sebenarnya ada yang masuk di kepala dulu apa sih dari itu cerpen, apa sih tentang pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu atau pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada salah penyampaian kata, sikap atau perbuatan serta apa yang saya jelaskan atau kata-kata yang saya jelaskan ini kurang jelas atau kurang dapat dipahami oleh